surat izin. Jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Silakan. Makasih Dari Yang Mulia. pihak terkait. Bisa lanjut Pak Yang Mulia? Iya. Ya. Pada saudara ahli ya, Bapak Profesor Dr. Edi Hirij. Saya bertanya dua hal saja, nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya, Satria Nararya. Yang pertama konsep lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, ini kan coraknya adalah speed trial. Karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini, perkara ini, yang tentunya juga sangat limitatif. Sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon selama ini, banyak soal yang memang sangat banyak, yang tentunya sangat tidak mungkin, tidak kompatibel dengan konsepsi lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi yang speed trial dan limitatif itu. Nah, ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian, bagaimana kira-kira mendudukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu. Untuk bagaimana bisa meneropong semua persoalan, apakah termasuk proses, termasuk tahapan dan seterusnya dalam waktu 14 hari itu. Padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian, tetapi memang betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu. Untuk konteks itu kami butuh saudara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoritiknya seperti apa sebenarnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas. Itu yang pertama. Tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, tadi telah disampaikan ya, bagaimana semestinya sikap Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi legal issue. Jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh, semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon gitu. Bagi kami tidak ada kekosongan hukum, tapi bagi pemohon kekosongan hukum. Nah, sepanjang terkait dengan isu ini, Mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN, yang seperti tadi diterangkan oleh saudara ahli, sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada Mahkamah Konstitusi. Apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum, ataukah mestinya harus didorong, Mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain, seperti di Pengadilan Tata Usaha Negara dan seterusnya. Bagaimana menurut ahli atas isu itu? Kami mohon pencerahan. Terima kasih, dilanjutkan oleh teman kami yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih. Melanjutkan pertanyaan dari rekan Bang Fahri mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan. Mohon penjelasan ahli bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan petitum dari pihak pemohon untuk mendiskualifikasi calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu dalam konteks perselisihan hasil umum pemilihan presiden ini. Terima kasih. Baik, dari pemohon 1 tidak mengajukan pertanyaan. Pemohon 2. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menggunakan kesempatan kami untuk mengajukan pertanyaan karena cukup banyak apa yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami disebutkan oleh ahli. Silakan. Yang pertama, memang kita berbeda paradigma. Desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres ini memang menjadi isu yang sangat krusial di tahun 2024 ini. Karena kami melihat sengketa Pilpres yang ditangani oleh MK sejak tahun 2004 itu tidak berada dalam satu perspektif yang statis. Kalau banyak sekali yang mengatakan MK itu mahkamah kalkulator, kita sudah mulai melihat tanda-tanda zaman
bahwa MK juga mulai mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya tidak sebagai mahkamah kalkulator. Nah, perbedaan paradigma ini saya kira sangat jelas ya. Karena kami tidak semata-mata bicara mengenai konstitusi, tapi kami bicara mengenai konstitusionalisme. Semoga ahli juga bisa memahami perbedaan konstitusi dengan konstitusionalisme. Karena yang kita persoalkan adalah values atau nilai ya, konstitusi itu sendiri, bukan tafsir sempit dari konstitusi gitu. Nah, pengalaman kami dan pembacaan kami terhadap semua MK di seluruh dunia, yang mereka tegakkan itu adalah konstitusionalisme, tidak semata-mata konstitusi. Nah, dalam konteks ini, kami melihat perbedaan paradigma ini sangat jelas ketika ahli mengimpose, memaksakan beban pembuktian dalam konteks hukum pidana ke dalam penyelesaian sengketa Pilpres yang menurut kami tidak sepenuhnya tepat. Tidak mungkin dalam sengketa Pilpres, juga misalnya dalam sengketa hak asasi manusia, pembuktian sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada apa yang disebut beyond any reasonable doubt, ini diterapkan dalam persoalan sengketa Pilpres. Makanya dalam permohonan PHPU kami bicara mengenai balance of probability. Beban pembuktian itu tidak semata-mata kepada yang mendalilkan, tapi juga kepada pihak termohon misalnya. Nah, disinilah kami harus mengatakan bahwa MK itu tidak hidup, tidak eksis dalam isolasi. Dia tidak hidup dalam vacuum politik, social vacuum, political vacuum. Dan dia juga bagian dari dinamika global perkembangan hukum tata negara. Austria kami sebut memang, Kenya kami sebut, Malawi kita sebut. Nah, dalam konteks inilah kami hanya ingin menekankan bahwa dalam rangka menghindari apa yang disebut miscarriage of justice, kami keberatan kalau ahli ya, mengimpos sistem pembuktian hukum pidana dalam proses sengketa Pilpres semacam ini. Kami kira perbedaan paradigma ini tidak akan mungkin direkonsile yang mulia. Jadi saya hanya ingin mengatakan semoga ahli itu juga mengapresiasi perbedaan approach, perbedaan values, perbedaan paradigma yang kita lakukan ini. Ini semoga ya catatan ini ya buat ahli ya bisa di-appreciate ya. Yang mulia, ini pembelaan bukan pertanyaan. Iya. Saya mengatakan perbedaan paradigma. Ya, jadi saya hanya minta dia mengapresiasi itu. Ya, Ya. nanti itu biar direspon ahli, tapi ada pertanyaan tidak untuk Pak? Saya kira ini pernyataan sekaligus pertanyaan yang mulia. Oh, baik. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.